Bebujur kan ngebahas tentang Pekan Jurnalistik 2024 yang diadakan tahun ini. Nah, Pekan Jurnalistik itu tuh apa sih dan tujuan diadakannya tuh apa? Acara yang setiap tahunnya diadakan di UKM Jurnalistik. Nah, itu acaranya sendiri itu seminggu diadakannya. Makanya namanya Pekan Jurnalistik. Untuk rundownnya itu nanti di tanggal 1 September di hari Minggu itu bakal ada seminar dan itu tuh ada di Aula Dispora. Terus di tanggal 6 sampai 7 itu bakal ada pameran dan itu tuh bakal ada di Aula Auditorium Polnes, dan di tanggal 7 itu bakal ada penutup dari kami yaitu malam puncak. Nah, malam puncaknya itu bakal ada di lapangan Auditorium Polnes. Halo Sobat Ujur, kembali lagi bersama saya di Bebujur Berbincang Bareng Ujur. Nah, sebelum itu saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Andi Fitri Novianti selaku host dalam perbincangan kita kali ini. Kali ini kita akan berbincang tentang kegiatan acara Pekan Jurnalistik 2024. Nah, di sini sudah ada Ketua Panitia dan Koordinator Acara Pekan Jurnalistik 2024. Mungkin kakak atau abangnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Ramadan. Di sini sebagai Ketua Panitia Pekan Jurnalistik 2024. Perkenalkan, nama saya Natasha Dwi Agustin, di sini sebagai Koordinator Acara Pekan Jurnalistik 2024. Halo Bang Rama dan Kak Natasha, gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, di sini Bebujur kan ngebahas tentang Pekan Jurnalistik 2024 yang diadakan tahun ini. Nah, Pekan Jurnalistik itu tuh apa sih dan tujuan diadakannya tuh apa? Mungkin abang atau kakaknya bisa menjelaskan nih ke kita. Oke, untuk yang pertama, Pekan Jurnalistik itu apa sih? Nah, Pekan Jurnalistik tuh acara terbesarnya UKM Jurnalistik tuh. Acara yang setiap tahunnya diadakan di UKM Jurnalistik. Nah, itu acaranya sendiri itu seminggu diadakannya. Makanya namanya Pekan Jurnalistik. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuan Pekan Jurnalistik sendiri untuk mengedukasi juga dari seluruh mahasiswa dan juga pelajar yang ada di Samarinda dan tentunya juga di seluruh Indonesia. Nah, kenapa begitu? Karena isinya ada edukasi, terus ada juga untuk pameran juga ada, dan hiburannya juga pasti ada. Oke. Seperti itu. Oke, berarti ini bisa dibilang acara rutin tahunan dari UKM Jurnalistik ya. Iya, benar. Dan juga dengan tujuan yang baik juga. Oke, setelah kita tahu tuh apa tuh arti dari Pekan Jurnalistik dan tujuan baiknya, sekarang kita pengen tahu nih gimana rundown acara yang udah direncanakan dari Panitia Pekan Jurnalistik 2024. Mungkin dari Kak Natasha bisa menjelaskan? Untuk rundownnya itu nanti di tanggal 1 September di hari Minggu itu bakal ada seminar dan itu tuh ada di Aula Dispora. Terus di tanggal 6 sampai 7 itu bakal ada pameran dan itu tuh bakal ada di Aula Auditorium Polnes, dan di tanggal 7 itu bakal ada penutup dari kami yaitu malam puncak. Nah, malam puncaknya itu bakal ada di lapangan Auditorium Polnes. Oke, tadi udah di-mention yang pertama itu di tanggal 1 ada seminar. Nah, di seminar otomatis pasti ada pemateri kan? Nah, pematerinya dari kalian itu, kalian ngundang siapa sih? Kalau untuk pemateri itu dari kami itu ngundang Bang Ibrahim Yusuf. Oh, Bang Ibrahim Yusuf. Nah, kenapa kalian memilih Bang Ibrahim Yusuf sebagai pemateri untuk seminar ini dan apa sih keuntungan bagi peserta yang ikut acara seminar ini? Nah, kenapa kita pilih Bang Ibrahim itu karena yang kita tahu juga Bang Ibrahim itu age gap-nya nggak jauh kan, umurnya tuh nggak jauh-jauh banget dari kita Gen Z. Terus juga menurut kami Bang Ibrahim itu sangat amat cukup lah buat ngebawain tema seminar kami. Terus untuk keuntungannya itu kalian udah pasti bakal dapat ilmu, sertifikat, door prize sama snack box. Oke.
Untuk temanya itu tuh sendiri, tema seminarnya apa sih? Untuk tema seminar itu adalah antusias Gen Z dalam mengawal pilar keempat. Oke, berarti Gen Z sangat sesuai dengan Bang Ibrahim Yusuf ya. Iya. Nah, untuk tiketingnya nih, gimana nih untuk tiketing dari seminar sendiri? Nah, untuk tiketing di seminar itu nanti kalau misalnya pesan dari sekarang itu atau pre-order itu harganya bakal 20.000, tapi untuk kalau misalnya mau beli langsung di seminar nanti tuh bakal 25.000. Terus untuk dari kami juga ada paket Besti itu nanti mungkin bisa dicek langsung di IG Pekan Jurnalistik Polnes buat pesennya, cara pesennya. Paket Besti itu mungkin bisa dijelaskan lagi, maksudnya gimana? Paket Besti itu kayak ada 5 orang itu 80.000. Oh, berarti diskon ya? Iya. Oke, jadi buat kalian yang mau diskon bisa langsung cari tuh temennya. Selanjutnya di tanggal 6 dan 7, benar? Benar. Ada pameran ya? Ya. Nah, di pameran sendiri itu tuh isinya bakal ada apa aja sih? Di pameran itu isinya bakal ada foto, berita, dan video dari karya-karya dari anggota UKM Jurnalistik Polnes, sama ada karya-karya dari peserta lomba. Nah, untuk di pameran itu kan biasanya menyelipkan sebuah merchandise. Nah, kalau dari panitia sendiri ada nggak sih membuat merchandise dari Pekan Jurnalistik ini? Kalau dari panitia sendiri ada, itu bentuknya kaos. Itu mungkin kalau misalnya mau tahu boleh dicek di IG Pekan Jurnalistik Polnes aja, karena itu bakal dikasih tahu gimana cara pesennya sama bentuk desain kaosnya tuh gimana. Oh, tapi kalau misalnya nanti mau beli langsung di pameran itu apakah bisa atau harus pre-order dulu nih untuk kaos nih? Untuk kaosnya itu bisa beli langsung. Oke. Untuk masuk pamerannya sendiri itu bisa dikenakan biaya atau free entry? Free entry untuk pamerannya pamerannya juga buka dari jam 2 sampai jam 5. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang lagi free, lagi nggak ada kelas atau kelasnya lagi dibatalin sama dosen, bisa datang langsung ke auditorium Polnes. Oke. Jadi banyak hal yang menarik ya yang ada di pameran ini dan juga gratis. Selanjutnya kita ke Malam Puncak, ada di tanggal 7. Nah, mungkin kalian bisa menjelaskan nih, Malam Puncaknya itu tuh gimana sih nanti? Atau bakal semeriah apa sih Malam Puncaknya? Untuk Malam Puncak insya Allah bakal meriah, karena ini baru pertama kali juga dari Pekan Jurnalistik Polnes ngadain Malam Puncak. Terus dalam Malam Puncak itu nanti bakal diisi sama Paus Theater, terus sama band Unplugged 67, terus ada penampilan dari Sanggar Tari Ladaya. Oke, untuk kondisinya sendiri tuh apakah ada booth makanan di samping-sampingnya atau cuman nonton aja atau gimana? Untuk booth makanan pasti ada. Oh, pasti ada ya. Jadi kalau kalian yang mau lapar bisa langsung beli di tenan-tenan yang Benar tersedia ya. Dan untuk Malam Puncaknya itu tuh gimana nih pembayarannya? Bayar juga nih atau free entry seperti masuk pameran? Free entry untuk Malam Puncak. Malam Puncak itu ada merchandise-nya juga atau cukup ada di pameran saja gimana? Untuk merchandise itu cukup ada di pameran juga. Oh, cukup ada di pameran aja ya jadi ya. Tapi mungkin kalau misalnya nggak bisa datang di pameran terus mau ambil bajunya tuh di Malam Puncak bisa sih. Mungkin nanti bisa kontak langsung ke nomor yang ada di pamfletnya nanti. Oke, berarti ya, acaranya ini udah diisi dengan post letter dan band-band yang lainnya. Iya benar. Ya jangan lupa untuk datang di Pekan Jurnalistik di Malam Puncak dan di pamerannya juga, karena juga free entry juga kan dari teman-teman. Oke, jangan lupa datang tuh guys. Catat tanggalnya, tanggal 6 dan 7 untuk pameran Pekan Jurnalistik yang ada di Aula, dan tanggal 7 Malam Puncak yang ada di halaman parkir Auditorium Politeknik Negeri Samarinda. Oh ya, oke. Selanjutnya setelah kalian bicara tentang rundown tadi yang udah ada seminar, ada pameran, dan ada juga Malam Puncak. Nah, kalian tuh pasti merencanakan itu semua kan? Nah, gimana sih kalian rencanakan acara itu tuh biar lancar gitu, biar sesuai dengan apa yang kalian rencanakan? Oke, untuk memastikannya sendiri, karena kan ini kan acara terbesar ya, Kak ya. Kan itu pasti ada rapat-rapat juga, Kak. Nah, kita pasti memastikan acara ini dengan rapat-rapat itu dari jauh-jauh hari, Kak. Jauh-jauh hari, dan itu persiapan kami sudah dari 3 bulan yang lalu, Kak. Nah, seperti itu, dan kita memastikan untuk acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan lah.
semua perizinan juga kita usahakan, makanya itu dari jauh-jauh hari juga seperti itu. Jadi waktu sebelum acaranya nanti diberlangsungkan itu tuh pasti ada yang namanya gladi gak sih? Ya, Nah, benar. kalian pasti melaksanakan itu atau kalian cuman rapat Pastinya ada kalau untuk gladi, gladi? dan itu ada gladi kotor dan gladi bersih juga kak. Hmm, Seperti itu. Oke. Dari sekarang tuh udah mulai mempersiapkan atau gimana? Untuk dari sekarang pastinya sudah mempersiapkan kak. Oh, Seperti ini teman-teman sudah mempersiapkan untuk pamerannya, Oh. untuk malam puncaknya juga seperti itu. Berarti untuk persiapan pameran dalam malam puncak ini juga udah dipersiapkan dari sekarang ya? Iya, Dipersiapkan dengan matang tentunya. pastinya. Oke. Setelah kalian kasih tahu nih, gimana sih cara kalian lancar untuk kegiatan acara ini? Ada nggak sih tantangan atau kendala terbesar yang kalian hadapi selama persiapan acara ini? Oke, untuk tantangan dan hambatannya sendiri, kan tadi di awal saya bilang kan untuk persiapan dari jauh-jauh hari, seperti 3 bulan sebelumnya ya kak ya. Ya. Nah, 3 bulan sebelumnya itu kan pastinya ada dari kampus sendiri ada libur semester kak. Nah, untuk tantangan dan hambatannya juga dari situ kak. Nah, di libur semester itu pasti teman-teman panitia juga pasti ada yang pulang kampung. Terus ada juga yang mungkin ya liburan atau kerja di luar kan, di luar dari kampus, memanfaatkan waktu liburnya nah kak. Nah, seperti itu. Jadi itu hambatannya sih kak. Kayak panitia pastinya yang banyak yang pulang kampung juga. Gitu. Oke, mungkin itu hambatan yang terjadi di ketua panitia kali ya. Kalau dari koordinator acaranya sendiri, hambatan atau kendalanya ada nggak? Kalau untuk hambatan dari koordinator acara itu mungkin kurangnya komunikasi kali ya dari antara anggota. Terus juga ada beberapa kendala misalnya kayak pengumpulan karya lomba dari peserta tuh lambat gitu. Itu aja sih kalau dari Oh, oke. Tapi kalau untuk pendaftaran semua tuh lancar? lancar. Oke. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih untuk dari ketua panitia dan koordinator acara. Apa sih momen yang paling berkesan bagi kalian selama persiapan acara? Mungkin dari ketua panitia dulu kali ya. Oke, baik. Untuk momen berkesannya, momen paling berkesan selama berjalannya kepanitiaan ini mungkin ya dali-kalikunya sih kak, dari seperti waktu rapat-rapat. Terus juga kami juga momen berkesan tuh saat danusan. Nah, danusan sendiri mungkin bisa saya jelaskan. Danusan itu kita namanya dana usaha, kayak mencari dana tambahan buat acara kita kak. Nah, di situ momen paling berkesannya kayak kita mencari dana untuk jualan snack di kafe-kafe seperti itu, kafe-kafe, terus di tempat keramaian. Itu sih momen paling berkesan, karena untuk di acara-acara lain pastinya tidak ada sih kak, karena biasanya di acara pekan jurnalistik aja untuk danusan sendiri. Makanya itu tiap tahun kan kak, pastinya momen paling berkesan lah, bisa diceritakan untuk tahun selanjutnya ke teman-temannya gitu kan. Nah, di situ juga danusan sendiri juga pastinya dari teman-teman yang awalnya kurang percaya diri, pastinya jadi bisa percaya diri karena bisa menawarkan ke orang luar juga kan, seperti itu. Oke, berarti buat panitia yang awalnya malu untuk berjualan, jadi semangat untuk berjualan dan nggak malu lagi. Wow. Oke, untuk dari selanjutnya kita ke koordinator acara gimana? Kalau dari koordinator acara itu pengalaman yang paling berkesan tuh itu sih untuk persiapan kita, untuk persiapan acara kita kan banyak kan persiapannya. Nah itu tuh yang bikin kita satu sama lain jadi dekat, jadi kenal gitu, jadi makin dekat. Sama danusan juga sih, sama kayak yang ketua panitia bilang. Acara ini kan bisa dibilang sebuah divisi yang sangat padat ya jadwalnya untuk mempersiapkannya dari acara pekan jurnalistik ini. Nah, kalau dari divisi acara ini nih rapatnya tuh gimana sih? Maksudnya apakah sering atau jarang-jarang atau cuman online, ada online-nya gitu? Kalau untuk rapat kita biasanya
kalau pas liburan kemarin tuh kan karena banyak juga yang pulang kampung, jadi kita tuh biasanya rapat online, terus nanti pas udah mendekati udah mau masuk semester baru itu kita ngadain rapat offline. Nah itu juga untuk rapatnya tuh sering sih, lumayan sering. Oh, oke, berarti sangat sering ya dibilang ya. Kalau dari ketua panitia nih, gimana kontribusi antar anggota nih? Apakah menurut ketua panitia sendiri udah baik atau masih kurang? Ada yang masih kurang dalam hal komunikasi? Oke, mungkin kalau untuk kontribusi dari seluruh panitia ya Kak ya, itu mungkin sudah cukup baik sih Kak. Mungkin ya ada beberapa hambatan yang tadi yang sebelumnya saya bilang, ya karena kurangnya konfirmasi aja mungkin yang kalau misalkan yang nggak datang kayak gitu. Karena ya pulang kampung dari itu tadi Kak. Jadi mungkin ya kita nggak tahu susah jaringan atau gimana ya Kak ya. Jadi apalagi kayak rapat-rapat yang dibilang dari koordinator acara tadi kan ada yang online juga. Nah mungkin ya yang teman-teman yang nggak bisa rapat online juga pastinya entah jaringannya susah ya kayak di tempatnya, karena pulang kampung juga kan kita kurang tahu daerah sana gitu. Oke, jadi bisa dibilang lumayan baik ya untuk kontribusi dari semua anggota. Oke. Terima kasih buat Bang Rama dan Kak Natasha karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk podcast hari ini. Semoga kegiatannya sukses sampai akhir Pekan Jurnalistik 2024 buat kalian yang lagi senggang di tanggal 1 September sampai 7 September. Silakan langsung cek aja Instagram Pekan Jurnalistik ya kan, underscore Polnes ya. Iya. Nah, Pekan Jurnalistik underscore Polnes, kalian bisa langsung cek dan ikutin kegiatannya. Baik, saya akhiri, sampai jumpa di perbincangan selanjutnya. Bebujur, berbincang Bincang bareng Ujung.